kita adakan suatu interpelasi yang sudah diatur oleh Tatip ya. Oleh Tatip. Dan ini tentu Golkar tidak sendiri. Nah, ini juga banyak dari fraksi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Rahmat Kurniawan di podcast Meja Redaksi Banten Raya. Teman-teman, kali ini saya sedang namu nih di ruang Ketua DPRD Kota Cilegon, Pak Isro Mi'raj. Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah, baik, Rahmat. Alhamdulillah, aktivitas padat hari ini Pak ya? Ya, lumayan. Teman-teman, buat teman-teman yang ingin tahu latar belakang nama Pak Isro Mi'raj, nah teman-teman bisa tonton podcast saya dengan Pak Isro Mi'raj di video sebelumnya nanti. Nih linknya ada di sini ya, atau ada di deskripsi nih gitu. Pak Isro, saya ini ingin nanya soal interpelasi. Belum lama ini kan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Kota Cilegon, Pak Iman Aryadi, di beberapa kesempatan menyatakan mendorong anggota DPRD Kota Cilegon dari fraksi Partai Golkar untuk interpelasi. Apa sih alasannya? Bisa diterangkan nggak? Baik, Rahmat. Pertama saya sampaikan bahwa ada semacam apa ya saya sebutnya akumulasi dari apa yang terjadi di DPRD maupun di masyarakat pada umumnya, masyarakat Kota Cilegon terkait dengan isu yang berkembang dengan KCS. Yang KCS, bagaimana ini kami di DPRD banyak sekali permintaan hearing terkait dengan realisasi KCS tersebut. Tentu ini menjadi akumulasi yang kami memberikan informasi ini terhadap jajaran pengurus partai yang ada di Golkar. Tentu ini kita sinkronkan dengan isu di luar juga terkait dengan KCS tersebut, sehingga pertimbangan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar dalam ini Pak Iman Aryadi memerintahkan kepada fraksi Partai Golkar sebenarnya untuk menelaah, mengkaji terkait kepentingan masyarakat. Ketika satu janji disuguhkan kepada publik dan pada realisasinya itu tidak diimplementasikan dengan baik, kami dari Partai Golkar terpanggil ketika ini ada kepentingannya dengan isu publik. Kepentingannya lagi-lagi demi masyarakat Kota Cilegon. Maka atas dasar itu coba bila penting ini kita adakan suatu interpelasi yang sudah diatur oleh Tatip ya. Oleh Tatip. Dan ini tentu Golkar tidak sendiri. Nah, ini juga banyak dari fraksi lain yang mungkin di berbagai macam media kemarin kita bisa membaca, melihat bahwa ada juga dari fraksi Gerindra. Bagaimana sama prinsipnya, ini lebih kepada mengadvokasi masyarakat terkait dengan sesuatu yang harus dipenuhi kewajiban itu oleh pemerintah terkait dengan janji-janji pada saat kampanye yang dituangkan dalam RPJMD. Tentu ini kami coba mengadvokasi
sehingga proses ini sebenarnya masih kami diskusikan dengan teman-teman fraksi lain, karena interpelasi itu memang harus lebih dari 2 fraksi yang menyampaikan, yang mengusulkan, dan 7 anggota. Seminim-minimnya. Seminim-minimnya tentu ini akan kita musyawarahkan dengan baik. Ini menjadi sesuatu yang tidak kami lakukan dengan semata-mata persoalan tendensius, tetapi lebih kepada ya tadi yang kami sampaikan, masyarakat perlu diadvokasi terkait dengan keinginan masyarakat, keinginan publik, bagaimana realisasinya terkait dengan CS ini, dengan KCS ini. Itu seperti itu sih, Rahmat, lebih kepada advokasi terhadap kepentingan publik. Ya. Ya, memang selain diatur dengan undang-undang kan ada tatipnya ya tadi ya. Ada tatipnya, memang tidak haram kan, seperti kan itu sesuatu yang normatif. Betul. Ketika kami sebagai DPRD menyambung lidah dari masyarakat, kami secara konstitusi sah dipilih oleh rakyat sebagai representasi mereka, maka ketika ada keinginan yang harus kami akomodir, maka kami lakukan seperti itu. Anggota Dewan boleh menggunakan hak interpelasi untuk menanyakan program di eksekutif ya. Nah, itu seperti itu kira-kira. Nah, selain Gerindra ada fraksi lain yang sudah barangkali komunikasi juga? Atau baru Gerindra? Sebenarnya komunikasinya lahir dari kepentingan bersama. Kepentingan bersama dalam arti tanpa ada skenario, tanpa ada kami melakukan lobby-lobby. Tetapi ketika menjadi kayak semacam Golkar menyampaikan, Ketua Dewan Pertimbang menyampaikan bahwa fraksi Golkar akan menggunakan haknya sebagai anggota DPRD terkait dengan hak interpelasi, maka disambutlah seperti itu kira-kira. Disambutlah oleh tentu Gerindra, tentu juga barangkali Nasdem kan, seperti itu. Maka ketika ini sudah menjadi sudut pandang perspektif yang sama terkait dengan advokasi masyarakat, ya tentu ini bisa mungkin saja akan ditindaklanjuti dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tatib seperti itu. Nah, sebelum rencana hak interpelasi ini, pernah nggak sih DPR Kota Cilegon ini melakukan komunikasi yang lebih ringan, mungkin barangkali semacam audiensi atau hearing, minimal dengan kepala OPD-nya gitu? Pernah nggak? Bukan pernah lagi, sering sekali. Bagaimana kita surat masuk dari ormas, OKP, mahasiswa yang terkait dengan persoalan yang tadi disampaikan oleh Rahmat itu tidak pernah belum, tapi sering sekali. Maka yang saya bilang ini dari akumulasi hasil evaluasi di DPRD dan keinginan dari publik itu sebenarnya meminta kepada kami untuk menggunakan hak kami. Nah, ini ditangkap mungkin oleh Pak Iman dengan statement beliau pada saat kita pelantikan Muscam dan pelantikan PK kalau nggak salah, pengurus kecamatan ya? Bukan pelantikan, hanya Muscam. Oh, hanya Muscam. Belum. Makanya mendorong Pak Iman ya, gitu ya. Mungkin ini ya tadi akumulasi jawaban-jawaban kepala OPD tidak memuaskan. Ini jalan terakhirnya hak interpelasi. Kira-kira memungkinkan nggak ini terlaksana ini? Dalam politik tidak ada yang tidak mungkin. Yang saya bilang dari awal, kami tanpa ada provokasi terhadap fraksi-fraksi yang lain. Tetapi ketika itu kaitannya dengan advokasi terhadap publik, maka mereka sejauh ini juga menyatakan ingin bersama-sama dengan Golkar terkait dengan hak interpelasi tadi. Hanya mungkin kita fokus dulu terkait dengan penyelesaian 3 raperda di akhir tahun ini. Karena 3 raperda ini sangat berkegantungan dengan kepentingan masyarakat Cilegon,
terkait dengan bagaimana retribusi pembangunan gedung, retribusi pengatur tenaga kerja asing. Nah, kalau ini tidak kita selesaikan, terus nanti di 2022 Januari kita belum diperkenankan untuk menarik retribusi itu. Sementara potensi pendapatan akan hilang. Makanya komitmen kami kepada eksekutif segera cepat masukkan itu perda itu, karena itu perda dari mereka, aturannya bukan dari kita. Terkait dengan hal itu, makanya dari kemarin kami akan hold kegiatan-kegiatan yang lain. Bagaimana kita segera menyelesaikan perda yang 3 ini. Bagaimana untuk Januari kita sudah bisa dipastikan di akhir Desember ini perda ini selesai. Sehingga di Januari nanti kita bisa sudah memungut retribusi tentang bangunan gedung, tentang juga tenaga kerja asing yang sekarang lagi ramai di Indonesia Power, banyak orang Korea di sana kerja. Nah, kalau perdanya ini belum selesai, maka kita tidak bisa mendapatkan potensi pendapatan dari situ, karena akan melanggar aturan. Tapi tahun 2021 tinggal hitungan hari. Keburu nggak kira-kira perda tersebut? Iya, 3 ini. Kan? Draft raperdanya udah belum masuk. Udah diparipurnakan tadi pagi. Sudah dibentuk. Tinggal tahapannya apa? Jawaban wali kota sudah, pandangan fraksi kemarin sudah. Jawaban wali kota tadi pagi sudah selesai. 3-3-nya nih? 3-3. Nah, maka udah jalan. Pansus anggota pimpinan pansus sudah dibentuk. Tinggal diparipurnakan sudah bisa jalan. Di Perda kan aturannya maksimal batas, bukan minimal. Batas maksimal. Dikatakan itu dalam aturan perundang-undangan itu tentang pansus itu batasan maksimal bukan minimal. Jadi optimis lah ya ini terlaksana ya. Ketika itu kepentingan masyarakat, kepentingan kota Cilegon, masyarakat Cilegon, maka ya optimis bisa selesai di akhir Desember. Setelah ini dalam bagus seperti itu. Setelah fokus ini baru tuh ngebahas hak interpelasi. Itu pun ketika teman-teman dari fraksi lain juga menjadi semangat bersama bagaimana tentang advokasi terhadap masyarakat. Kira-kira serius gak nih interpelasi nih? Serius gak? Kira-kira? Iya, karena dibilang itu kan memang sepanjang sejarah belum pernah ada, belum pernah digunakan. Maka itu aturannya ada. Ketika itu memang sesuatu yang diatur di Tatip, maka ketika itu dijalankan, maka kita mengambil suatu keputusan yang sesuai dengan aturan. Itu seperti itu. Dan kondisinya kan memang sangat diinginkan oleh publik kan seperti itu. Enggak, kenapa saya tanya serius? Khawatirnya kayak DPRD Banten aja gitu. Kemarin sama ingin menggunakan hak interpelasi ke gubernur, tapi nggak terlaksana gitu. Iya kan, artinya terlaksana atau tidak gimana keinginan fraksi. Karena tidak aksi dari Golkar. Tapi 2 fraksi cukup lah ya tadi ya, Golkar sama Gerindra. Golkar sama Gerindra sudah cukup memenuhi syarat dan minimal 7 pengusul. Pengusul itu ya dari Golkar berapa, dari Gerindra berapa. Tetapi pada saat rapat paripurna, quorumnya itu kan 1/2 kalau tidak salah. Harus quorum juga ya di paripurnanya. Harus quorum juga gitu. Jadi proses interpelasi itu kalau saya baca di Tatip, karena kami ini yang saya bilang sesuatu yang belum pernah dilaksanakan, belum pernah ada sejarahnya belum ada. Ibaratnya jurisprudensi ya. Jadi makanya kita lihat di situ hak menjawab, pengusul memberikan usulan dan itu diparipurnakan. Ya seperti prosesnya itu kayak pembentukan peraturan daerah, sama prosesnya. Jadi ada jawaban juga tanggapan dari kepala daerah, nanti jawaban tanggapan juga dari pengusul, seperti itu prosesnya. Baru pihak-pihak terkait diberikan suatu proses yang bagaimana meminta keterangan secara detail seperti itu. Emang apa sih yang mau diusulkan, Pak, di KCS tadi? Iya, bagaimana yang saya bilang bahwa proses 25.000 tenaga kerja itu seperti apa polanya,
rencana strategisnya seperti apa, yang sudah dilakukan berapa, yang akan dilakukan seperti apa, kan seperti itu. Secara detail itu dijelaskan dengan 25.000 tenaga kerja itu. Yang kedua terganti dengan bantuan modal yang sebesar 25 juta, jadi cuma 1 juta misalkan dan kan program itu kayak pinjaman dan copy paste atau plagiat lah ibaratnya yang sudah ada sebelumnya. Maka dua faktor itu sebenarnya, dan beasiswa itu aturannya seperti apa juga. Nah, Dewan ingin mengusulkan yang lebih baik formulanya. Formulanya kan gitu. Karena setiap orang Cilegon, apakah kriterianya hanya dia harus orang Cilegon, tapi tidak ada kriteria dia misalkan berprestasi atau keadaannya tidak mampu atau seperti apa, kan ingin tetap. Dan prosesnya itu apakah pelaksanaannya hanya sporadis atau ada semacam kayak semacam rekrutnya itu ada hanya kepentingan politik saja. Contohnya ini afiliasinya dulu waktu bila ada ke sana, sementara ketahuan dia masyarakat walaupun dia masyarakat Cilegon, tetapi secara afiliasi politik bukan ke kita contohnya. Itu pola-pola itu yang ingin detail persyaratan itu, apakah melalui kelurahan, apakah melalui RT RW kan gitu, seperti itu. Atau pakai data BPS yang soal RTS atau pakai data BBS soal RTS kan gitu. Rumah tangga sasaran kan. Jadi itu kami ingin detail seperti itu. Iya, bagus ini. Saya dukung dia. Kan untuk kepentingan untuk masyarakat. Tidak ada, dan jangan berpikir bahwa interpelasi itu bisa memberhentikan kepala daerah. Tidak ada, jangan itu. Muaranya untuk kepentingan masyarakat. Justru masyarakat diuntungkan ketika informasi itu dibuka sedetil-detilnya kepada publik gitu tuh. Hak bertanya kan? Hak bertanya. Hak interpelasi itu. Jangan berpikir wah ini sentimen lah, ini tendensius apa enggak gitu tuh. Kita ingin lebih menyuguhkan kepada masyarakat informasi yang utuh bahwa nanti nih program beasiswanya ini seperti ini gitu tuh. Betul. Pinjaman itu di sini nih melalui ini nih gitu tuh. Apakah melalui RT RW, apa yang tadi yang berhak mendapat pinjaman itu yang sudah punya badan usaha, kan? Yang punya UKM, apakah hanya orang biasa juga yang tidak punya apa-apa, misalkan RTS, dia bantu dibikinin usaha, apakah persyaratannya apa saja, kan kita ingin detail. Betul. Pakai agunan enggak? Pakai agunan enggak. Kan ini pinjaman enggak? Kan ini pinjaman, walaupun kita tahu dari media bahwa bunganya 0%, seperti itu. Tapi kan persyaratannya kita nggak tahu. Apakah pakai agunan enggak? Kan cukup KTP hanya orang Cilegon. Seperti itu. Bener. Nah, tapi di APBD 2022 udah disahin ya? Masuk nggak program KCS ini? Masuk, program KCS masuk di 2022. Berapa nominalnya, Pak? Ya makanya kan secara detail itu karena banyak sekali ya program yang sifatnya bansos, bantuan sosial kan, luar biasa banyak sekali. Maka kita melihat ini ada sisi pembangunan lain yang akan terganggu dengan APBD yang tidak terlalu besar. Kalau mengandalkan APBD, itu contohnya banyak jalan rusak, infrastruktur yang lain itu agak sedikit terhambat. Karena terserap semua ke situ. Lebih kepada bantuan sosial. Bantuan sosial ini turunan dari program KCS ini? Iya, dari program KCS juga. Terus juga ada justru nama-nama orang per orang bantuan sosial itu gitu. Makanya kita bisa nanti jawabannya ada di BPK nanti ya. Pemeriksaan LHP BPK. Apakah itu nanti menjadi temuan atau tidak, kami tidak masuk ke arah situ gitu. Tentu mereka eksekutif yang tahu aturannya. Tetapi ini nanti lembaga yang di bidangnya terkait dengan Badan Pemeriksa Keuangan di akhir nanti anggaran akhir tahun jadi pemeriksaan, di situ akan terjawab apakah ini melanggar aturan atau tidak. Ya, betul, iya. Kita nantikan saja. Kita nantikan karena mereka secara objektif sebagai lembaga resmi negara meriksa itu dengan program itu, dan memang
sekarang sudah tidak ada alasan lagi karena anggarannya sudah 100% mereka yang sudah menyuguhkan kepada DPRD terkait dengan kemarin perubahan. Sudah tidak ada kaitannya dengan pemerintahan sebelumnya karena sudah 100% itu oleh pemerintahan yang sekarang. Yang kedua apalagi di reguler ini nanti 2022 itu 100% oleh pemerintahan yang sekarang. Jadi tidak ada lagi kata-kata itu kan dulu. Kita baru sekian bulan, kita belum bisa apa-apa, itu tidak ada lagi kata-kata seperti itu. Dan yang lebih fundamental saya katakan bahwa kami di DPRD yang tadi saya bilang kami tidak tendensius, kami tidak subjektif, tidak ada 1 rupiah pun anggaran itu yang kami tidak setujui. Itu berkepentingan dengan masyarakat. Coba di mana kami tendensius, di mana kami coba tidak sinergi. Kami sinergi. Yang penting itu kepentingannya untuk masyarakat. Tidak ada 1 rupiah pun yang coba kita cari. Ini mah mau nanya ya melalui hak interpelasi. Kan gitu. Karena salah satu eksekutor untuk memenuhi janjinya itu. Jadi kalau ada orang-orang yang ngerasa terganggu dengan program DPRD itu, saya katakan itu subjektif justru lebih kepada membela sesuatu yang tidak menggunakan akal sehat. Tidak ada satupun program kepala daerah yang kami halang-halangi. Baik itu perintah partai ataupun inisiatif dari DPRD. Kalau kita mau ada menghalang-halangi seperti itu, mereka hanya 8 kursi. Kita bisa lakukan lobby-lobby di DPRD untuk tidak menyetujui itu, untuk menghalangi itu, tapi mana? Kami bisa buktikan mana kami profesional dan proporsional, tidak mengedepankan ego politik, tidak, gitu tuh. Yang penting itu kepentingan untuk masyarakat. Lebam, tidak ada deal-dealan apapun dengan kami, tidak ada gitu. Ya wajar ketika kami mengingatkan, apa yang nggak kami berikan untuk mereka. Mana sih agenda-agenda mereka yang kami coba halangi di anggaran? Dia menganggarkan sekian, ayo. Bagaimana kami pun DPRD dengan kesejahteraan guru, ayo kita sama-sama. Justru kami punya pressure yang tinggi terhadap dengan honor guru di Kota Cilegon. Itu DPRD luar biasa pada saat rapat Banggar, pada saat di komisi dengan RKA-nya dan kerja. Dan semua anggota DPRD menandatangani bagaimana komitmen bersama tentang kesejahteraan guru. Jangan kemudian disebut ini apa namanya bekas pilkada kemarin lah. Belum move on lah. Namanya orang banyak, namanya orang punya pendukungnya masing-masing. Yang ngerasa tidak terima akan dikait-kaitannya seperti sama itu. Tetapi saya katakan bahwa tidak ada satu pasal pun di interpelasi itu yang diberhentikan wali kota. Nggak ada. Silakan pelajari, tidak ada maksud. Dan ingat, kepala daerah itu diberhentikan hanya 2 sekarang itu. Pertama karena dia kena kasus pidana. Yang kedua dia tidak menjalankan sistem strategis pembangunan nasional. Itu baru bisa diberhentikan oleh Mendagri. Tidak bisa DPRD memberhentikan kepala daerah. Itu nggak serta-merta. Ketakutan. Kenapa? Ketika mereka tidak menunaikan janjinya, tidak ada pasal yang satu berbunyi undang-undang manapun mereka bisa dipidana, tidak bisa. Pidananya pidana moral, gitu tuh. Ketika ucapan dan janjinya tidak ditunaikan seperti itu. Sebenarnya ini menjadi panas isunya, menjadi menarik karena yang mencetuskan ini bekas rival di pilkada. Sebenarnya itu doang sih, menurut saya. Mungkin ya. Mungkin seperti itu, tetapi tidak hanya Golkar kan, artinya ya kita lihatlah nanti bahwa sesungguhnya perhelatan kemarin kan jangan selalu dikait-kaitkan. Betul. Justru kan sudah selesai pilkadanya. Golkar dengan suara kemarin 57.000 pada saat Pileg 2019. Itu kan suara Golkar. Masyarakat Cilegon mempercayakan 57.000. Ini masyarakat Golkar loh. Nah, ini juga dikorelasikan dengan pilkada kemarin. Kita dapat 60.000 sekian.
selisih 11.000 dengan pemerintah. Berarti kan ini juga perlu sama masyarakat Cilegon seperti betul. itu. Jadi ketika udah dilantik mah udah menjadi milik masyarakat Cilegon seutuhnya. Nggak ada lagi sekat-sekat warna kuning, warna oranye, warna biru ya. Gitu. Menjadi wali kotanya masyarakat Cilegon. Wali kotanya masyarakat Cilegon seperti itu. Ya udah saya skip dulu lah masalah obrolan interpelasi. Saya beralih ke tadi menarik juga itu soal pendapatan. Kan APBD Kota Cilegon ini turun ya Pak ya? Turun sih. Enggak turun di 2022 ini dikit turun kayaknya enggak ya? Potensi akan menurun tadinya. Bagaimana yang saya sampaikan bahwa ada 2 potensi yang akan hilang. Pertama DAU. Kita kena di angka 100 miliar kabupaten kota se-Indonesia. Bagaimana dengan ada pengurangan sekitar 5 triliun dari Menteri Keuangan, dan itu dibagi 500 sekian kabupaten kota, rata-rata di angka 100 miliar. Nah, itu potensi DAU yang sudah diinformasikan kepada daerah. Yang kedua terkait dengan keputusan MK. Kalau itu dilaksanakan di tingkat pajak penerangan jalan, pajak PJU, nah, itu kalau diterapkan bagaimana ada penggugat yang apabila itu dilaksanakan penghasilan yang dia menggunakan bahan bakunya dari solar, maka itu tidak bisa diambil pajaknya oleh pemerintah daerah melalui PLN. Maka diperkirakan juga di angka 100 miliar turun kehilangan. Nah, maka 200 miliar itu. Tapi di APBD kemarin tetap di angka 2 triliun sama 205 juta. Nah, berarti kan pendapatannya harus digenjot kan? Nah, pendapatannya harus digenjot. Artinya, kenapa komitmen kami lagi-lagi dengan tadi Perda itu? Itu maksud saya. Kami mendorong ke eksekutif karena kami melihat potensi itu ada. Bagaimana nanti Lotte juga direncanakan kalau pandemi ini selesai, pokoknya di mau bangun 2022 udah mulai. Nah, di situ banyak juga orang asing kan dari Korea. Nah, sekarang udah berjalan di Indonesia Power. Nah, nanti di Sandra Asri dan banyak industri-industri yang. Nah, kalau ini Perda belum selesai, maka potensi pendapatan itu akan hilang. Dan jangan ansi bagaimana kita terperangkap dalam pendapatan yang hanya itu-itu saja. Tetapi political will selaku kepala daerah harus juga bisa dimanfaatkan bergunakan bagaimana bisa mengambil DAK dari pusat atau dana intensif daerah yang diberikan pusat kepada kita. Inilah kepiawaian kepala daerah. Kalau kita hanya mengandalkan PAD yang sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pendapatan daerah dan retribusi daerah, sudah angkanya segitu-gitu aja. Segitu-gitu aja potensi. Harus setiap tahun ada potensi baru. Harus setiap tahun ada potensi baru. Maka dengan ini, ya sering saya katakan dengan Rahmat juga bahwa kan perlu inovasi, perlu kreativitas. Bagaimana OPD mereka juga dengan contoh, misalkan diprediksi RSUD 2022, dilihat di anggaran tidak ada bantuan DAK. Waduh, beban. Iya, beban. Jadi beban kan? Beban. Kosnya tinggi loh itu. Kosnya tinggi RSUD itu. Sementara 2002 tidak ada DAK. Nah, terus dari kementerian yang lain, itu kan dengan Menteri Kesehatan. Nah, ketika tidak ada inovasi dari OPD terkait, dan misalkan dari Kementerian PU, contohnya dengan PUPR-nya di atas, hierarkinya tergantung kementeriannya gitu. Kalau PJU leading sektor dinasnya apa, Pak? Kalau PJU itu kan leading sektor dinasnya kan Disub kepada Disub. Oh, Disub ya. Kan itunya lalu BPKAD. Iya, keuangan ya. Pemungutannya ya. Cuma kan kalau PJU begitu kan tergantung industri juga ada nggak? Iya. Kalau baru ada industri lagi, baru ada itu lagi kan.
Makanya harus didorong nih sama ketua dewan yang tadi dua tadi potensi di tiga raperda tadi membawa potensi PAD semua nggak sih yang di tiga-tiganya ini? Dua-duanya. Oh, dua ya dari tiga tadi. Itu pencabutan. Oh, dicabut. Oke. Sebelumnya sudah tidak dianggap tidak relevan, maka Perda nomor 5 itu dicabut. Sehingga dua ini, satu retribusi bangunan gedung. Satu lagi. Yang satu laginya yaitu tadi tenaga asing. Kalau dulu mah IMTA lah, Pak. Bisa dikasih bocoran nggak nanti skema formulasi memungutnya seperti apa tuh gedung itu? Orang yang bangun gedung dipungut. Ya, semacam IMB. Kan sekarang kan lagi vakum. Karena pendeknya belum selesai, tidak boleh. Nggak boleh mungut ya berarti ya IMB. Oh, oke. Banyak juga masyarakat yang datang, masyarakat pengusaha yang dia bikin tower apa gitu tuh. Sementara dia mau bayar, nggak bayar, nggak bisa. Nggak bisa, mau bayar belum ada aturannya. Nah, kalau dipungut melanggar jadi pungli. Sementara dia mau bangun juga bingung. Nah, inilah kevakuman itu. Takut dibilang ilegal mereka. Dibilang ilegal juga, maka ini harus segera kita selesaikan seperti itu. Iya. Contohnya kalau pekerja tenaga asing sih sudah sering terjadi hal dan merubah itu juga turunan dari pemerintah pusat ya, sehingga tetap harus diperdakan karena menyangkut terkait dengan retribusi. Itu dari mana tuh ngambilnya? Nanti di imigrasi ya? Setiap tenaga kerja asing atau gimana? Iya, setiap tenaga asing bekerja di sini itu di Snaker nanti. Snaker ya. Sama dengan imigrasi. Iya. Berapa sih jumlah tenaga asing di Kota Cilegon? Banyak banget ya? Kemarin kan dengan kondisi COVID kan banyak juga yang pulang. Jadi data barunya kami belum tahu ya. Kami belum menanyakan. Kalau dulu kan ada namanya sebelum COVID itu Satgas apa itu ya? Yang di dalamnya itu ada di Snaker, ada imigrasi, ada Kesbangpol kan? Kalau nggak salah Satgas penanganan orang asing gitu ya? Nggak salah ya? Ada itu sebelum COVID itu. Kan? Nah di situ data itu kita bisa ketahuan ada berapa. Nah sekarang setelah terjadi COVID ini kami pun secara detail jujur saja kami belum tahu persis ada berapa orang asing yang kerja di Kota Cilegon ini. Seperti itu. Tapi OPD ini udah ngitung belum potensinya? Kalau dua perda ini nanti terrealisasi di Ketuk Palu di Desember, kemudian berjalan di 2022. Mereka OPD ngitung nggak? Kira-kira nih dapatnya sekian nih Pak Ketua Dewan nih. Iya, makanya kan asumsi berbicaranya. Asumsinya. Asumsi itu yang dilakukan oleh eksekutif itu di proyeksi 2022 dengan ini terjadi sekian, maka diproyeksikan bahwa nanti di 2022 akan mendapatkan 880 miliar. Wow. Nah, di PAD itu, maka DPRD melihat juga potensinya relevan enggak. Kalau dianggap tidak relevan, dari mana sumbernya? Makanya dalam KUHP-PAS menjadi perdebatan itu. Dari Banggar misalkan, di Snaker mengatakan bahwa dari INTA di 2002 kami sanggup di angka 8 miliar. Seperti itu. Kami dari DPRD potensinya enggak segitu loh. Iya. Kami punya asumsi tersendiri bagaimana nanti di 2022 banyak orang asing kerja. Jangan 8 miliar dong. 10 miliar lah, sanggup enggak? Nah di situ tuh dihitung lagi sama dia. Oke, sepakat kami sanggup. Nah kalau itu tercapai maka dia kita beri apresiasi, dan maka kalau itu tidak tercapai nanti disebutnya gagal bayar. Iya. Seperti itu. Jadi kan sebatas asumsi. Iya. Berdasarkan nanti seperti apa potensi-potensi itu ada. Gitu. Infonya Pak Ketua juga ngedorong potensi pendapatan di PCM ya, PT PCM. Iya, makanya minta saya naik. tidak menanggapi terkait dengan isu PCM ya. Terlalu besar. Kalau di besar. Maaf. Iya. Satu bukan orang sini. Oh iya. Dan ujung-ujung nggak tahu histori. Bagaimana PCM itu jadi tupoksinya juga bukan, tapi saya tidak melihat karena terlalu besar kalau saya menangkap. Artinya kan, insya Allah saya tidak sombong. Karena statement ini kenapa nggak saya tanggapi? Karena percumanya, karena tidak tahu histori. Dan sayangkan juga ketika itu muncul dari salah satu orang yang
mungkin hanya beberapa tahun tinggal di Cilegon, sementara tidak tahu histori masyarakat Cilegon kayak apa dulu berdarah-darah. Iya, membangun dari Kubang Sari menjadi Warnasari. Betul. Dengan kita mendapatkan 98 sekian miliar, kita dapat lahan 45 hektar. Nah, mungkin mereka waktu itu belum ada di sini, jadi nggak tahu gitu. Kami memaklumi, bukan kami tidak mau menanggapi dengan kata-kata yang tidak insya Allah. Astagfirullahaladzim. Tidak, tetapi kami cukup mengerti bahwa orang baru lahir yang tidak paham tentang Cilegon. Jadi dari situlah potensi-potensi yang harus kita makanya kemarin kita panggil direksi UMD PCM. Kami ingin tahu bagaimana mereka dipilih oleh kepala daerah menduduki jabatan direksi, direktur operasional, komisaris. Ingin PCM ini seperti apa? Ingin mereka berinovasinya seperti apa? Karena lagi-lagi kita tidak punya SDA yang lain kecuali itu potensinya. Sumber daya alamnya apa yang kita bisa gali? Pertambangan diambil alih oleh provinsi. Nah, tambang pun kita tidak punya kan, tambang batu hanya sedikit itu udah diambil alih oleh provinsi. Yang kedua, kalau PCM ini benar-benar dimanfaatkan, apalagi sampai terbentuk pelabuhan, sampai terrealisasi, maka ini menjadi pionir di Indonesia sebagai daerah yang memang pertamanya mempunyai pelabuhanan. Tetapi ini menjadi tantangan buat direktur yang baru, sehingga ini juga tertuang dalam RPJMD yang kemarin dituangkan bersama-sama ketika Warnasari, JLU, Tandon, dan Support Center itu termasuk di RPJMD yang sekarang juga ada untuk segera diselesaikan, direalisasikan seperti itu. Jadi pada prinsipnya semua tertuang dalam dokumen daerah yang disebutnya RPJMD. Jadi tidak ada alasan, karena pada saat itu kita sepakat bersama-sama dituangkan dalam RPJMD yang baru, mengakomodir kepentingan janji politik mereka. Ini juga menjadi bagian tidak terpisahkan dari program yang akan dijalankan seperti itu. Jadi terkait dengan potensi kepelabuhanan, silakan lakukan survei dari latar belakang politik apapun. Hanya sebagian kecil mungkin saya katakan orang masyarakat Cilegon yang tidak setuju dengan dibangunnya pelabuhan PCM. Mungkin antek-anteknya KS aja mungkin kalau nggak mau nggak mau kan gitu. Karena nggak mau potensinya hilang kan. Potensinya hilang, tetapi ketika dia benar masyarakat Kota Cilegon yang memiliki rasa milik terhadap Kota Cilegon ini, ya siapapun kepala daerahnya ketika ini menjadi pelabuhan, apalagi pendapatannya sampai 30 miliar, 50 miliar, kan untuk masyarakat Kota Cilegon, untuk memenuhi kebutuhan pembangunan, kebutuhan yang lain, gaji guru, honor guru madrasah, honor guru ngaji, dari mana? Kan itu dibiayai oleh PAD, bagian dari pengembangan pemerintah daerah untuk masyarakatnya. Kalau uangnya punya kan enak. Gitu tuh. Yang tadinya honor guru ngaji misalkan cuma 500 dalam 3 bulan, per 3 bulan. Kalau PAD kitanya PCM-nya bisa di 50 miliar, kan bisa dalam 1 bulan honor guru ngaji di kampung Ustaz dikasih 2 juta per bulan. RT dinaikkan, tukang mandiin jenazah kita ituin, bagaimana aktivitas masyarakat tidak terganggu, adat istiadat di masyarakat Cilegon itu pada yang sudah terjadi. Contohnya ada orang meninggal, ada yang tim ubar abir. Kalau istilah di kita di Cilegon, tim ubar abir orang yang dia sigap terhadap di lingkungan masyarakatnya yang dia ada orang meninggal, dia bontang-manting atur ini kasus ini. Ini juga kan kalau kita uangnya banyak bisa diberikan honor dari daerah karena butuh orang-orang ini di kampung gitu. Kira-kira
direksi baru sanggup nggak memenuhi keinginan dewan, target pendapatannya naik gitu? Iya, jangan tidak sanggup, kalau tidak harus ya. disuruh mundur. Harus menjadi pilihan kepala daerah kan gitu. Tapi enak saja ngomong seperti ya, karena memang sifatnya controlling. Posisinya controlling gitu, bukan eksekutor. Gitu. Kalau eksekutor ya, tapi kan keinginan mereka. Gitu. Jadi harus saling menghormati, harus saling menghargai sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Ya kalau bicaranya dewan enak ngomong, yang ditugaskan oleh negara, oleh konstitusi. Suruh ngomong. Bukan pelaksana. Gitu. Kalau mau ditukar dong. Tukar, benar. Mereka yang ngelaksanain. Dan saya pun kritik mahasiswa ya harus legowo. Karena mahasiswa juga punya masyarakat itu mengkritik kita gitu. Itu beda. Kita mengkritik eksekutif. Itu ada kesamaan. Dan setiap dikritik, ketua nggak pernah ini lari kan, dihadapin. Lari ya dihadapi, yang penting kritiknya yang konstruktif, tidak menyerang pribadi, kan gitu tuh. Karena ada undang-undang ITE kan. Gitu. Betul. Itu. Silakan saja ketika itu tidak menyentuh ranah pribadi dan bukan pada hujatan yang tidak berdasar, kami welcome gitu. Terakhir Pak Ketua, terkait tadi hak interpelasi. Yang kedua terkait pendapatan. Terakhir statementnya seperti apa? Ya, artinya seperti apa yang disampaikan tadi, bahwa kalaupun interpelasi ini terlaksana, lagi-lagi saya katakan tujuannya satu, bagaimana mengadvokasi kepentingan masyarakat terkait dengan informasi publik yang seluas-luasnya dengan sistem KCS yang mereka janjikan. Itu yang pertama. Yang kedua tentang potensi pendapatan. Yuk kita coba, karena prinsip pendapatan itu, pendapatan kita harus tinggi, tetapi jangan juga menjadi beban masyarakat. Itu yang penting. Pendapatan ayo kita dorong supaya dapat tinggi, bagus, tetapi jangan membebani masyarakat. Yaitu potensi-potensi yang saya bilang tadi. Kalau terlalu misalkan menggali pendapatan dengan peraturan baru, perda yang baru, contohnya minimal kalau orang punya kontrakan 5 pintu harus kena itu, warteg kena pajak, itu membebani masyarakat. Saya tidak mau seperti itu. Jangan lagi dengan kondisi yang lagi saat ini, masyarakat sengsara harus dibebani dengan yang harusnya memang tadinya PBB yang di bawah 100.000 ditinggal oleh pemerintah daerah harus tetap dilaksanakan. Itu namanya tidak memberatkan masyarakat. Tetapi potensi-potensi yang tadi yang saya bilang kan, di industri gitu ya, yang lebih penting pelabuhan itu atau pariwisata gitu. Jangan ada kata-katanya itu terlalu tidak memahami. Singkat kata, jadi interpelasi ini bukan tendensi atau efek pilkada. Atau lagi ini apa namanya istilahnya tuh oposisi ya, bukan ya. Di daerah tidak ada. Nggak ada oposisi. Tidak ada. Karena kita sudah di dalam frame pemerintahan daerah, bagaimana pemerintahan daerah itu antara eksekutif dan DPRD seperti suami istri. Tidak bisa. Jadi wali kota jangan baper nih ya. Kan ini suami istri. Biasalah ribut-ribut dikit sama suami istri ya. Itu wajar, walaupun sering diselingkuhin. Pernah diajak ngobrol atau ketika ada maunya aja, itu udah biasa. Nanti selesaikan di kamar lah ya. Oke, demikian tadi obrolan saya dengan Ketua DPRD Kota Cilegon, Pak Isro Mirot. Saya akan ngobrol di lain waktu dan kesempatan. Saya Rahmat Kurniawan, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.